Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok direktur. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu tugas perpajakan 2 mengenai PPh terutang orang pribadi, PPh terutang badan, dan PPh terutang berdasarkan norma-norma perhitungan. Soal yang pertama, Ibu Riana adalah seorang karyawan di PT Kita Bisa dan berstatus kawin, memiliki 3 tanggungan. Setiap bulannya, Ibu Riana menerima gaji sebesar 12 juta. Selain gaji pokok, Ibu Riana juga mendapatkan tunjangan makan dan transportasi sebesar 1.600.000, premi asuransi kecelakaan kerja yang dibayar oleh PT Kita Bisa sebesar 80.000. Setiap bulan, Ibu Riana membayar iuran THT sebesar 300.000, iuran pensiun sebesar 200.000. Jabatan Ibu Riana sebagai manajer. Pertanyaannya, hitunglah PPh terutang Ibu Riana. Untuk perhitungan soal yang pertama, penghasilan gaji sebulan sebesar 12 juta ditambah dengan tunjangan makan dan transportasi sebesar 1.600.000 ditambah dengan premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 80.000, maka didapatlah penghasilan brutonya sebesar 13.680.000. Kemudian dikurang dengan biaya jabatan, iuran THT dan iuran pensiun sebesar 1.184.000, didapatlah penghasilan neto sebulan sebesar 12.496.000. Kemudian dijadikan setahun menjadi 149.952.000. Kemudian dikurang dengan PTKP-nya, yaitu kawin dan memiliki 3 orang tanggungan sebesar 72 juta, maka didapatlah PKP-nya sebesar 77.952.000. Maka PPh terutangnya 5% dikali 50 juta dapatlah 2.500.000. 15% dikali 27.952.000, maka didapatlah 4.192.000. Jadi pajak terutang Ibu Riana adalah sebesar 6.692.000. Soal yang kedua, PT Bahagia adalah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Adapun data keuangan kegiatan usaha dari PT Bahagia di tahun 2019 adalah sebagai berikut. Pendapatan bruto sebesar 300 miliar, harga pokok penjualan 75 miliar, biaya administrasi dan operasional sebesar 20 juta. Di luar dari kegiatan usahanya, PT Bahagia memperoleh 50 juta dari penyewaan mesin. Hitunglah berapa besar pajak penghasilan terutang dari PT Bahagia jika masih terdapat sisa kerugian sebesar 300 juta di tahun 2017. Untuk mencari PPh terutang PT Bahagia, yaitu peredaran usaha sebesar 300 miliar kurang dengan harga pokok penjualan sebesar 75 miliar, dapatlah penghasilan bruto sebesar 225 miliar. Biaya yang dibebankan yaitu biaya administrasi dan operasional. Untuk mencari penghasilan neto usaha, penghasilan bruto dikurang dengan biaya yang dibebankan yaitu 225 miliar dikurang dengan 20 juta, dapatlah penghasilan neto usaha sebesar 224 miliar 980 juta. Penghasilan lainnya yaitu 50 juta. Untuk mendapatkan hasil penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto usaha ditambah dengan penghasilan lainnya yaitu 225 miliar 30 juta. Untuk total penghasilan neto dalam negeri ditambah dengan penghasilan neto luar negeri dapatlah 225 miliar 30 juta. Kompensasi kerugian sebesar 300 juta. Untuk PKP, total penghasilan neto dikurang dengan kompensasi kerugian yaitu 225 juta miliar 30 juta
dikurang dengan kompensasi kerugian sebesar 300 juta, hasilnya dapatlah PKP 224 miliar 730 juta. PPh terutang dikenakan tarif sebesar 22%, yaitu 22% dikali dengan 224 miliar 730 juta sama dengan 49.446.600 rupiah per tahun, dan untuk per bulannya 4.120.000 per bulan. Jadi PPh terutang PT Bahagia setiap bulan adalah sebesar 4.120.000. Soal norma. Marlina SE adalah seorang dosen yang bekerja di ITB. Beliau juga berprofesi sebagai pengacara. Beliau menikah dan punya 2 anak. Setiap bulannya mendapat penghasilan sebagai dosen sebesar 20 juta dan sebagai pengacara mendapatkan penghasilan 300 juta. Berapakah norma perhitungan jika persentase pengacara 55% dan 10% untuk dosen? Jawabannya, penghasilan bruto. Dosen 55% dikali 20 juta sama dengan 11 juta. Pengacara 10% dikali 300 juta sama dengan 30 juta. Ditambah sama dengan penghasilan neto sebulan 41 juta. Penghasilan neto setahun 492 juta. PTKP kawin tanggungan 2 67 juta 500. PKP 424 juta 500. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2 juta 500. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 174 juta 500 sama dengan 43 juta 625 ditambah menjadi 76 juta 125. Jadi PPh terutang Merilina berdasarkan norma perhitungan adalah 76 juta 125.000 rupiah. Soal nomor 4 norma. Profesor Ridwan adalah seorang dokter kawin tanggungan 1 bertempat tinggal di Bandung. Ia juga memiliki industri rotan di Pontianak. Penghasilan brutonya sebagai dokter selama setahun di Bandung adalah 800 juta dan dari industri rotan di Pontianak adalah 350 juta. Tentukan PPh terutang Profesor Ridwan berdasarkan norma perhitungan untuk dokter 50% dan industri rotan 10%. Jawaban nomor 4 norma. Penghasilan bruto dokter 50% dikali 800 juta sama dengan 400 juta. Industri 10% dikali 350 juta sama dengan 35 juta ditambah menjadi penghasilan neto 435 juta. PTKP kawin 1 63 juta dikurang dengan penghasilan neto menjadi PKP 372 juta. PPh terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 122 juta sama dengan 30 juta 500 ditambah sama dengan 63 juta per tahun. Per bulannya 5.250.000. Jadi PPh terutang setiap bulan Profesor Ridwan berdasarkan norma perhitungan adalah sebesar 5.250.000.